Jadi nggak benar yang dibilang Luhut Panjaitan itu. Yang tenaga-tenaga ahli mau bikin pabrik baterai. Nggak ada pabrik baterai di sana. Jawaban pemerintah gini, iya tapi investasi yang masuk tidak padat karya. Nah ini kan, investasi yang masuk tidak padat karya. Nah, saya lihat, angka pengangguran di era Pak Jokowi turun terus kok. Mencapai level terendah. Nah, gara-gara pandemi ya naik wajar. Tapi sudah on the right track, Pak Jokowi menurunkan angka pengangguran. Nah, kemudian masalahnya adalah di tengah kita ingin menciptakan lapangan kerja, selebar-lebarnya pintu buat pengusaha China dibuka. Itu dia. Ini ya saya perkirakan ini Wisman dari China itu bukan Wisman untuk wisata nih pasca pandemi ya, kan nggak ada wisatawan pasca pandemi. Kita lihat China yang masuk ke Indonesia itu bulan Juni 2000, bulan Juli 2.700, bulan Agustus 3.700. Ya, yang sudah pasti yang lewat udara ini lewat Manado nih, jadi Samratulangi. Jadi Samratulangi tiba-tiba jadi favorit buat China nih. Ini kita lihat Samratulangi, ini pesawat-pesawat dari China, semuanya dari China. Nah ini kalah Bali sekarang Ngurah Rai. Nah berarti kan Samratulangi ini bukan buat wisata. Kalau mau wisata kan utamanya Bali. Nah kemudian saya telusuri lagi, ini kan sampai Agustus, Oktober masuk lagi 260 pekerja di Bandara Morowali dari Manado nih, dari Manado ya itu nomor pesawatnya ada. Kemudian Sabtu 10 Oktober masuk lagi, datanya belum saya temukan tapi ada masuk. Kemudian pada bulan September Virtu ya, Virtu ini nomor 2 terbesar smelter itu masuk mengumumkan di China lewat website. Ini mereka ini kalau saya klik itu ya keluar tapi bahasa Mandarin kan. Tapi saya sudah punya. Nah nanti kalau mereka tahu nih mereka delete ini. Nah, tapi saya udah print isinya itu. Jadi aman kita. Nah, dia ingin merekrut tenaga kerja dari Indonesia 607 pekerja. Syarat pendidikan minimumnya terbanyak adalah SMP, SMA, dan sekolah teknik, menengah teknik. Usianya di bawah 45 tahun, gajinya di kisaran 7.000 sampai 24.000. Jabatannya petugas keamanan, pekerja bongkar muat, koki, pengemudi eskavator, truk derek dan forklift, manajer gudang, ahli statistik, montir dan operator. Jadi nggak benar yang dibilang Luhut Panjaitan itu. Yang tenaga-tenaga ahli mau bikin pabrik baterai. Nggak ada pabrik baterai di sana sampai sekarang. Rencana pun, persiapan pun belum ada. Nah jadi kita nggak dapat apa-apa. Pekerja itu justru banyak dari Cina dan mereka pakai fasilitas visa kunjungan. Jadi kalau kita mau tenaga kerja, mengcreate tenaga kerja, ya ketatkan dong. Jangan seperti ini, kita jebol terhadap tenaga kerja dari China, sementara kita tidak mampu dan janjinya pakai omnibus law gitu. Nah kita tidak dapat apa-apa dari sini. Saya tidak mau bahas nikelnya ya. Nanti kita bahas khusus tentang nikel. Tapi ini kita nggak dapat apa-apa dengan adanya smelter-smelter ini. Kemudian kalau begini, bagaimana mau serap pekerja? Petani-petani kita butuh lahan, tapi Pak Jokowi bikin food estate. Ya bukan community farming. Food estate nggak ada pegawainya nih, ya, nggak ada petaninya. Paling kalau petaninya adalah purnawirawan TNI. Kemudian mau bantu peternak, apa kabar tol laut? Udah nggak kita dengar lagi. Kalau mau bantu nelayan, jangan biarkan ekspor lobster, benih lobster dibolehkan gitu. Kemudian impor kita
Impor gula, syahwat impornya tinggi, sehingga kita sudah menjadi importir gula terbesar di dunia sejak 2016. Kemudian yang kita bangun adalah biofuel, yang untung Martua Sitorus dan kawan-kawan. Pekerjanya juga sedikit. Kalau ini pakai pekerja asing kan. Kemudian ini batu bara, ya mana ada pekerjanya. Jadi ya salah sendiri dibikin-bikin. Sudah melakukan kerusakan, ditambah kerusakan yang mega kerusakan, yaitu Omnibus Law.